kalimat dari lagu yang disampaikan tadi, Tuhan selalu pimpin aku. Sangat berhubungan dengan pelajaran firman Tuhan saat ini. Dengan judul Jalan yang Ajaib. Kalau kita lihat dalam kitab Mazmur 25 ayat 10, demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sebelum kita lanjutkan firman ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di sorga, kami berterima kasih Tuhan bahwa kami mau melihat ada sebuah jalan yang ajaib. Oleh karena Tuhan yang selalu memimpin kami. Terpuji namamu Tuhan di saat kami mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, mengapa saat ini saya memberikan judul dengan Jalan yang Ajaib? Ada pernyataan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang ajaib. Yang kedua, berjalan dengan Tuhan berarti mengenal pribadinya Tuhan, serta mengetahui jalan-jalan Tuhan. Yang ketiga, bawalah aku berjalan dalam kebenaran Tuhan dan ajarlah aku. Saudaraku yang terberkati, Mazmur 25 ayat 4 sampai yang ke-6. Beritahukanlah jalanmu kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Oleh karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita atau orang manusia. Dan jalan kita bukanlah jalannya. Maka diselamatkannya kita oleh karena namanya. Saudara baru lihat dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 tadi. Bahwa segala rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Lebih jauh,
dalam kitab Mazmur 106 ayat 7 dan 8. Di sana menyampaikan bahwa nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia Tuhan. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran, serta kita menghadap wajahnya dengan nyanyian dan mazmur. Karena kepunyaannya lah laut dan darat, karena tangannya lah yang membentuknya. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan sebuah nyanyian, ucapan syukur, sorak-sorai baginya, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Itulah yang merupakan sebuah pengertian mengenai jalan yang ajaib. Oleh karena Tuhan yang selalu pimpin aku dalam segala setiap perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan. Yang perlu saudara ingat adalah bagi kita yang berpegang pada perjanjiannya, jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran kita yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya, bahkan diberitahukannya jalan-jalan yang baik, yang benar kepada kita. Tuhan menunjukkan jalan selalu kepada kita untuk menunjukkan jalan yang ajaib, jalan yang benar itu. Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat dan membimbing orang-orang yang rendah hati. Oleh karena dia bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Saudara, dia membimbing orang-orang yang rendah hati, yang menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya lah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan itulah yang merupakan jalan yang ajaib itu. Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita, sebuah jalan yang harus dipilih. Orang itu sendiri akan menetapkan dalam kebahagiaan tersendiri atas pilihan terhadap jalan yang ajaib itu. Dan ketika kita memilih jalan yang ajaib itu, berarti kita sudah memiliki hubungan yang karib. Dan Tuhan bergaul karib dengan kita karena kita takut akan Dia. Bapak Ibu yang saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Maka kepadanya lah Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Himbauan, ajakan buat kita semua, umat-umat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus.
dimanapun saudara saat ini berada. Ia membimbing orang-orang yang rendah hatinya, yang menurut hukum, dan dia mengajarkan kepada kita yang rendah hati mana jalan yang harus kita lalui. Saya ingin menyampaikan sebuah ayat penutup dalam Mazmur 25 ayat 9. Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Maukah saudara sebagai anak-anak Tuhan menerima Dia, menerima Yesus, dan mengikuti jalan yang ajaib itu? Dan bagi kita yang selama ini sudah tersesat, mengikuti jalan yang benar, maka kita adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, membuktikan kita takut akan Dia. Kalau saudara rindu dan mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, mengikuti jalan yang ajaib itu, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, kami sudah mengetahui Tuhan bahwa jalan-Mu itu adalah jalan yang sangat ajaib, jalan yang benar. Sudah memberikan kepada kami jalan yang kami harus lalui bagi kami orang yang tersesat. Mampukan kami untuk dapat mengikuti jalan yang benar ini. Mampukan kami untuk terus bersama-sama bergaul karib dengan Tuhan melalui jalan yang ajaib ini. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, maka kami akan tiba di penghujung jalan tersebut, yaitu menuju kerajaan sorga. Kami akan bertemu dengan Tuhan bersama dengan umat-umat tebusan di dalam kerajaan sorga. Terpuji nama-Mu Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, yang terus mengampuni kami. Oleh karena kami persembahkan doa yang kurang sempurna ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.